Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Trina Maya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 3 dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan rekan saya Ibu Yeti Yulianti terkait kasus Ibu Tati. Ayo kita sama-sama menyimak bagaimana jalannya wawancara tersebut. Wah, ini jawabannya ya. Bu Yeti lagi ngapain nih? Baik sih. Bisa bantu saya nggak sebentar? Ini ada tugas dari guru penggerak ya. Saya minta pendapatnya Bu Ibu Yeti ini ya. Saya bacain sebentar ya kasusnya ya. Ini tugasnya Bu Tati ya, tentang Bu Tati nih. Bu Tati ini guru kelas 5 dan rekan kita ya. Nah, dia itu sama-sama ngajar di kelas 5, terus kelasnya paralel di sebelah ruangan kita. Nah, Bu Tati itu orangnya sangat disiplin dan cenderung galak. Kemudian pada sisi lain, Bu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut nih kepada Bu Tati, tapi ada juga yang bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah kita, terus sama orang tua murid itu juga sangat menghargai Bu Tati. Nah, jadi masalahnya di sini, suatu hari misalnya Bu Yeti mendengar tangisan seorang murid. Jadi ini kelasnya Bu Yeti sama Bu Tati ini sebelahan. Kemudian begitu Bu Yeti keluar, ternyata di situ ada seorang anak perempuan sedang berlutut di luar ya, posisinya di atas bebatuan yang sangat panas, terus menghadap ke pintu kelas Bu Tati. Nah, terus Ibu melihat Bu Tati ini tidak menghiraukan suara tangisan muridnya. Dia terus aja ngajar, jadi dicuekin lah. Nah, tapi ada beberapa anak itu melihat keluar jendela ya, dan melihat ada apa sih di luar gitu. Nah, kalau menurut Ibu ya, kira-kira kalau melihat tindakan seperti itu gimana Bu? Ibu kan posisinya di kelas sebelahnya Bu Tati nih. Iya. Kalau saya secara pribadi ya, sebetulnya dari apa yang disampaikan tadi, Bu Tati itu orangnya disiplin. Iya. Kemudian hasil dari didikan beliau itu katanya nilainya tadi bagus. Itu dari segi itu saya mengapresiasi. Tetapi kalau dari kasus yang dia membiarkan anak menghukum, istilahnya ya, menghukum anak di luar, panas, dalam kondisi panas, udara yang panas, kemudian sampai menangis, itu satu, dia sudah membuat ketidaknyamanan anak-anak yang lain dan juga kelas sebelahnya otomatis. Kenapa? Karena kawan-kawan yang lain tuh pada melihat keluar kan, ada apa ini? Jadi otomatis tidak akan fokus menerima pelajaran. Jadi hanya ingin tahu ada apa, kenapa anak itu menangis kalau kelas yang lain kan. Kecuali kalau kelasnya yang Bu Tati lagi diajar, pasti anak-anak tahu sebabnya kenapa anak itu menangis gitu kan. Jadi satu sudah mengganggu dan membuat ketidaknyamanan bagi kelas-kelas yang lain. Ibu di sebelahnya nih kira-kira. Terus yang kedua, saya kurang setuju sih. Ini kan sudah menghukum secara fisik, apalagi udara yang cukup panas. Takut ada apa-apa terhadap anak tersebut, kan nanti yang disalahkan juga berat sekali. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya tidak mungkin langsung menegur Bu Tati. Karena apa ya? Kita juga harus menghargai beliau sebagai guru. Nanti bagaimana di depan anak-anak murid yang lain. Mungkin yang akan saya lakukan, saya berbicara lah dengan Bu Tati secara pribadi, menanyakan apa sih masalahnya. Terus ya istilahnya kita sharing, kemudiannya sampai kalau bisa sih sampai Bu Tati itu bisa memberikan solusi lain selain menghukum anak secara tapi kalau fisik. Pada gitu. saat tindakan itu berarti dibiarkan dulu ya, nanti kita ngobrol sama Bu Tatinya pas jam istirahat, iya, sesudah ngajarnya. Iya, kita lihat dulu kondisi si
anak ya, kondisi anak, karena kan cuacanya juga panas ya. Kalau misalnya memang kondisi anak itu masih kuat, ya ini apa sih namanya, ya kita biarkan. Tetapi kalau misalnya tangisannya itu mengganggu, mungkin saya akan mengajak anak tersebut untuk ke ruang BK gitu. Jadi tanpa kita langsung kontak langsung dengan Bu Tati. Nanti setelah apa namanya pembelajaran selesai, nah baru kita ajaklah bicara. Tapi ya kita juga harus mencari momen dan mencari kata-kata yang jangan sampai menyinggung perasaan Bu Tati gitu kan. Kita ya pokoknya bertanyalah sebagai seorang sahabat. Ya ampun, makasih ya Bu ya, Ibu sudah memberikan jawaban. Terima kasih atas waktunya. Iya baik Bu Ana, saya lanjut ya koreksi. Baiklah, saya akan menanggapi hasil wawancara saya dengan rekan saya Ibu Yeti Yulianti. Di sini tanggapan atau pendapat Anda atas keputusan yang dibuat oleh rekan kerja Anda. Jadi sebenarnya saya sependapat dengan apa yang akan dilakukan oleh Bu Yeti. Jadi di sini Bu Yeti mengatakan jika beliau akan tidak menginterupsi kelasnya Bu Tati atau masuk ke dalam kelasnya Bu Tati. Beliau akan melihat bagaimana kondisi anak tersebut, bagaimana psikisnya, bagaimana keadaannya. Kalau memang anak tersebut kelihatannya down atau kelihatan lemas atau gimana, maka Bu Yeti akan mengajak anak tersebut menuju ruang BK. Ya. Dan sepertinya kalau saya ada di posisi yang sama, maka saya juga akan melakukan hal yang sama, yaitu saya akan menyelamatkan kegiatan pembelajaran terlebih dahulu, karena tangisan anak tersebut itu jelas mengganggu ya, jelas mengganggu untuk kelas lain ya. Jadi saya akan membawa anak tersebut ke BK terlebih dahulu tanpa perlu menginterupsi kelasnya Bu Tati. Pertanyaan yang kedua, yaitu kira-kira prinsip mana yang menjadi landasan berpikir rekan kerja Anda dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan yang diambil oleh Bu Yeti di sini yaitu tidak melakukan interupsi ke dalam kelasnya Bu Tati. Ya, jadi di sini beliau berpikir berbasis hasil akhir dan kecenderungan untuk prinsip pengambilan keputusan. Di sini Bu Yeti melakukan demi kebaikan banyak orang. Jadi Bu Tati tidak tersinggung, kemudian anak tersebut juga jika kondisi psikisnya atau sedang tidak stabil atau sedang terlihat gitu menangis dan mengganggu kelas yang lain, maka Bu Yeti akan mengajak anak tersebut menuju ruang BK sehingga tidak mengganggu jalannya KBM. Jadi di sini melakukan demi kebaikan banyak orang. Kemudian Bu Yeti juga berpikir berbasis rasa peduli karena beliau peduli terhadap anak tersebut ya. Jadi ingin menyelamatkan anak tersebut dari pandangan negatif atau pandangan siswa lain yang melihat keluar demi karena kejadian tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, berbedakah pengambilan keputusan rekan Anda dengan Anda sendiri? Sama ya, jadi saya sependapat dengan apa yang akan saya lakukan dengan rekan saya tadi, Bu Yeti ya. Kemudian yang kelima, tulis dan jelaskan pandangan-pandangan Anda bila mana pendapat Anda dan rekan kerja Anda berbeda. Jadi sebenarnya prinsipnya yang kami ambil itu sama, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian mengapa Anda berpendapat seperti itu? Faktor apa yang menentukan pendapat Anda? Di sini faktor yang menentukan pendapat saya adalah saya lebih untuk menjaga supaya lingkungan di sekolah, lingkungan tempat kita belajar dan mengajar itu tetap kondusif. Jadi keadaan anak tersebut yang menangis dan membuat kelas lain itu terganggu KBM-nya. Jadi saya lebih berdasarkan ke arah sana, yaitu menyelamatkan proses KBM. Itu prinsip saya, karena di sekolah itu tempat belajar, maka kegiatan belajar itu yang harus diutamakan.
Demikian hasil wawancara dan pendapat saya tentang tugas 3.1 A4 eksplorasi konsep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.